Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta pengurus DKM Masjid Rawdatul Jannah, yang sama-sama kita hormati Imam tetap Masjid Rawdatul Jannah Pak Ustaz Afandi, para jamaah ta'lim dan jamaah salat subuh Masjid Rawdatul Jannah, hadani Allahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah berikan kita kenikmatan berupa sehat walafiat, waktu luang, kesempatan, sehingga alhamdulillah apa yang Allah titipkan kepada kita dapat kita maksimalkan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat ma'as salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, tabi'in, atba' tabi'in, para awliyaillah, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita selaku umat beliau. Besar harapan kita semuanya selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita di akhirat kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai mari kita baca suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini dan kepada guru-guru kita yang telah senantiasa berkenan dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada kita semuanya, yang alhamdulillah mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang beliau berikan, Allah jadikan ilmu yang barakah, manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah khususan ilmu sunnah fadal kitab وجميع أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا نفعنا الله بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi kita. Pada pagi hari ini kita akan coba bahas tentang satrul aurah, menutup aurat di dalam salat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar kita adalah Surah An-Nur ayat 31, kemudian Surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya, dasar kita dari Al-Qur'anul Karim, yakni Surah An-Nur ayat 31 dan Surah Al-Ahzab ayat 59. Kemudian satu lagi adalah surah Al-A'raf ayat 31. 3 surat itu yang kita akan coba bahas berkaitan dengan aurat laki-laki dan aurat perempuan.
Al-babul rabi'u minal jumlati tsaniyah, bab yang keempat dari jumlah yang kedua, dari bagian yang kedua. Fi satril aurati wal libasi fis shalah, di dalam menutup aurat, wal libasi dan pakaian, fis salati di dalam salat. Apakah aurat itu? Kita sering mendengar kata aurat. Secara bahasa, aurat adalah al-qubhu, yaitu kejelekan. Jadi secara bahasa, secara tinjauan kebahasaan, bahwa aurat adalah al-qubhu, kemudian an-naqsun, kekurangan. Jadi ada aib, al-aibu atau kejelekan. Aib, kekurangan, dan kejelekan. Secara bahasa itu pengertiannya. Nah, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa man satara aurata akhihi, siapa yang menutupi aurata akhihi, keburukan, kejelekan, kekurangan daripada saudaranya, satarallahu auratahu, maka Allah akan menutupi kejelekan dan kekurangannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Jadi kalau kita selaku seorang muslim, al-muslimu akhul muslim, bahwa yang namanya orang muslim itu hubungan dengan orang Islam yang lainnya adalah bersaudara. Yang namanya saudara tidak mungkin, yang namanya saudara tidak mungkin adik mencaci kakaknya. Tidak mungkin yang namanya kakak jelek-jelekin adiknya. Tidak mungkin satu keluarga kemudian memfitnah, kemudian menjelekkan anggota keluarganya. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, selaku sebagai seorang muslim yang sifatnya adalah saudara, ketika melihat kelemahan dan kekurangan saudaranya, segera tutupi. Jangan malah ember. Ya, kalau kita yang paling enak kan resep banget tuh kalau lagi ngomongin kekurangan saudaranya. Kayaknya sejam kurang. Tapi ketika membongkar kejelekannya sendiri, mengutarakan kejelekannya sendiri, jangankan 1 jam, sepertinya 1 menit pun tidak kuasa kita lakukan. Oleh karena itu, ayo kita bareng-bareng pupuk persaudaraan ini, apapun latar belakang kita, dari manapun asal kita, selama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu adalah saudara. Oleh karena itu Rasulullah SAW betapa luar biasanya di dalam menciptakan sebuah persaudaraan, sampai diibaratkan bahwa saudara itu, yang namanya saudara, persaudaraan sesama umat Islam bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang satu ikut sakit. Kakinya yang kesandung, mulutnya ngomong aduh, tangannya megangin, matanya kadang mengeluarkan air mata, gitu. Atau dalam hadis yang lain, kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha, bahwa kita semuanya ini saudara bagaikan satu bangunan, di mana bangunan tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kalau kita melihat kekurangan mendengar, diajak bicara oleh rekan kita, membuka aib kejelekan saudara kita muslim, maka alihkan pembicaraannya.
tutupi. Kalau Bapak tahu misalnya begitu ya, Pak RT Tisna lagi jalan dah tuh, nggak taunya ngeliatin Pak Ustadz Apandi lagi boncengin cewek. Nah jangan malah jadi difoto misalnya gitu ya, nggak taunya, khawatirnya itu nggak taunya istrinya Pak Ustadz Afandi, kan jadi bahaya, nanti jadi fitnah. Oleh karena itu ayo kita bareng-bareng sesama saudara, sesama muslim, selama itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika ada kejelekan saudara kita, kekurangan saudara kita, maka ayo kita tutupi. Kemudian secara istilah aurat itu apa? Aurat itu adalah ma yajibu satruhu. Aurat adalah anggota badan kita, sebagian anggota badan kita yang ma yajibu satruhu, yang wajib untuk ditutupi. Itu aurat. Au yahrumu nadhruhu, atau yang haram untuk memandangnya. Jadi aurat itu secara istilah apa yang bagian-bagian tubuh kita yang wajib ditutupi dan atau anggota badan kita yang haram untuk melihatnya. Itu yang namanya aurah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aurat di sini kita membahas tentang masalah aurat salat. Anggota badan mana saja yang harus kita tutupi ketika kita salat. Nah, aurat ini terbagi menjadi dua. Ya, kalau saya bisa bergerak begitu ya. Jadi aurat ini ada dua. Ada, kalau kita bisa aurat, ada yang aurat laki-laki, kemudian ada aurat perempuan. Nah, untuk aurat laki-laki dan perempuan ini kita bagi lagi menjadi 3 bagian, yakni laki-laki dan laki-laki. Meskipun sesama laki-laki, akan tetapi ada bagian-bagian yang tidak boleh dilihat, atau bapak atau kita tidak bisa memandang bagian orang tersebut karena menjadi aurat dan haram untuk dilihatnya. Kemudian perempuan dengan perempuan pun juga sama. Nah, yang ketiga adalah laki-laki dan perempuan, yang dikenal dengan apa? Mahram. Awas jangan salah sebut. Mahram dengan muhrim. Kalau mahram orang yang haram untuk dinikahi, kalau muhrim orang yang berihram. Salah tanda baca, tulisannya sama persis. Mahram dengan kalau tulisan Indonesia mahram, dengan ini muhrim, sama tulisannya, cuman artinya berbeda. Nah, baik, ini auratnya. Nah, kemudian ketika khusus untuk perempuan di sini terbagi menjadi 2 lagi. Fis shalah, ketika sholat, kemudian fi ghairiha,
aurat perempuan ketika di dalam sholat dan aurat perempuan di luar sholat. Jadi ada satu perbedaan pendapat nanti, aurat seorang perempuan di dalam sholat menurut beberapa madhab dan aurat di luar sholat, ya. Baik, mari kita baca, tolong dibaca terlebih dahulu Pak Ustaz, surah Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf dulu ayat 31. Iya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman enggak hai berarti, ya. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Khudzu, kenakanlah, zinatakum. Zinah itu artinya sebenarnya adalah perhiasan. Kemudian ditafsiri oleh para ulama, zinah di sini adalah libas, pakaian. Ini yang disebut dengan majas. Al-Quran penuh dengan majas. Nah, perpindahan dari perhiasan ke majas ini gunanya apa? Kita ambil garis tengahnya, perhiasan itu adalah sesuatu yang paling berharga, yang paling baik. Artinya apa? Khudzu zinatakum, kenakanlah pakaianmu yang paling baik, yang paling pantas, yang paling bagus, inda kulli masjidin, ketika mau ke masjid. Ketika kita mau sholat jamaah di masjid, kenakanlah pakaian kita yang menurut kita bagus. Artinya apa? Jangan asal-asalan. Kadang ke masjid pakai pilih coblos nomor 2, apa hubungannya sholat sama pencoblosan? Atau kadang pakaiannya kita mau ke masjid, begitu ya, kita mau ke masjid ada cuci lebih bersih dengan rinso. Wah. Sedangkan kita pengen ketemu dengan Pak RT, oh Pak, ayah ada tamu, kita pakai baju yang kira-kira pantas. Apalagi mau ngadep Pak RW, nggak pantas, masa ngadep Pak RW begini. Lah kita ngadep Allah kadang kita pakai sembarangan. Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, ada dua kata, yakni khudzu. Khudzu artinya ambillah. Berarti katanya apa? Bentuknya kalimatnya apa? Perintah. Ini perintah. Kemudian dalam lanjutan ayatnya ada kata wakulu, washrabu. Wakulu dan makanlah, washrabu dan minumlah. Bentuknya apa? Ini juga perintah. Ini susahnya ngaji itu di sini. Di sini perintah, di sini pun juga perintah, tapi memiliki kandungan hukum yang berbeda. Ketika perintahnya berbentuk wa khudzu zinatakum, ini perintah bermakna lil ijab, ya, ijab atau wajib. Sedangkan perintah, kalimat perintah berikutnya wa kulu washrabu, makan dan minumlah, itu kan juga perintah, tapi ini maknanya bukan lil ijab, bukan sebagai kewajiban, tapi di sini memiliki makna lil ibahah, sebuah kebolehan. Nah, susah yang ngaji ini Quran atau hadis itu di bagian ini sama-sama perintah bentuknya,
tapi maknanya bisa berbeda, konsekuensi hukumnya beda. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak memahami Al-Quran dari sisi bahasa, nah ini harus dibongkar dengan satu ilmu yang disebut ilmu usul fiqih. Sama-sama perintah. Atau misalnya kita ambil perintah lagi, perintahnya Allah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli, masuklah kalian. Ini perintah bukan? Perintahnya siapa? Allah. Maknanya apa? Wajib? Tidak, karena tidak ada kewajiban bagi Allah. Nah, ketika fadkhuli, kalimatnya perintah tapi punya makna lil ikram, untuk memuliakan hamba-hambanya Allah yang ketika di dunia taat dengan aturannya Allah, di akhirat dimuliakan oleh Allah dengan diperintahkan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalimat sama-sama perintah tapi punya kandungan yang berbeda. Kalimat perintah di kata fadkhuli memiliki kandungan lil ikram. Khudhu zinatakum lil ijab. Tapi kulu washrabu perintah juga lil ibahah. Nah, ngaji itu susahnya itu di sini. Kalau kita baca artinya semuanya perintah. Dan kalau kita memahami bahwa jangan dipahami semua perintah itu wajib. Gitu. Baik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Karena apa? Karena kebiasaan orang jahiliyah, itu ketika masuk ke Masjidil Haram atau ketika tawaf itu telanjang, karena dianggapnya pakaian kita ini kotor, entah dipakai ngapain begitu ya, berbuat dosa, kemudian ngomongin orang, kemudian memfitnah saudaranya, kemudian mungkin pernah dipakai yang lainnya. Sedangkan tawaf adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang jahiliyah dulu, jadi yang namanya Ka'bah itu dimuliakan oleh orang Islam dan pula dimuliakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi Ka'bah yang saat ini kita muliakan dulu di zaman Rasulullah sampai akhir tahun 9 Hijriah sebelum terjadinya Fathu Mekkah. Itu orang-orang Arab dulu, bahkan pengurus Ka'bah itu Abu Jahal CS, pengurus Ka'bah. Jadi DKM-nya Ka'bah dulu gitu ya, itu Abu Lahab CS, Abu Jahal CS, ketua ya, ketuanya Abu Lahab, Abu Jahal CS. Nah, kemudian mereka juga tawaf. Jadi yang namanya tawaf muterin Ka'bah itu adalah kebiasaan fil Islam dan fil jahiliyah. Di Islam juga Nabi mengajarkan tawaf, sedangkan zaman jahiliyah juga itu adalah juga ada tawaf. Karena apa? Karena yang namanya tawaf ini adalah peninggalan daripada Nabi Ibrahim alaihis salam. Gitu. Nah, kemudian pada saat tawaf itu orang-orang jahiliyah itu telanjang. Jadi masuk Masjidil Haramnya telanjang, muterin Ka'bah juga telanjang.
telanjang. Karena apa? Dianggap bahwa nggak pantas saya menghadap kepada Allah dengan pakaian yang kotor, karena Allah Maha bersih. Nah, setelah Rasulullah masuk ke Mekah, diperbaikilah cara beribadah sesuai dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, itu ditutup auratnya. Gitu. Nah, kemudian kita bahasan adalah satrul aurah. Kata-kata satrun. Ya. Ini ada satrun. Artinya adalah penutup tipis. Penutup tapi tipis. Kalau yang penutupnya tebal, itu namanya hijabun. Hijab. Jadi kalau ada kain, misalnya pisah antara laki-laki dan perempuan, yang kain itu tipis, ya, lentur, lunak, maka itu disebut dengan satir. Pernah mendengar istilah satir? Satir itu penutup tapi dari sesuatu yang lembut. Tapi kalau dari triplek atau tembok bukan satir, itu hijab, penghalang. Jadi antara satir dengan hijab sama-sama penutup, cuma beda makna. Inilah pemilihan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Untung kita diminta untuk satrul aurah, bukan hijabul aurah. Nah, kalau kita pakai misalnya begitu ya. Ya, jadi kita ada satrul aurah, penutup tipis, sedangkan hijab itu adalah sesuatu yang dalam bentuk agak tebal gitu ya. Kok sudah 5:30 Pak ya? Baik, kemudian kita lanjutkan. Sekarang kita bahas tentang dalil surah An-Nur, ya. Surah An-Nur ayat 31. Iya, artinya aja. Oke, sampai di situ. Ini masalah aurah. Ada kata kerudung, ya kan? Ada kata kerudung. Nah, sebagai seorang perempuan ini punya batasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan menampakkan sesuatu yang berada dalam tubuhnya. Yang paling mungkin untuk diperlihatkan oleh seorang wanita itu bagian tubuh mana? Depan berarti kepala. Biasanya orang Arab, orang perempuan itu ketika mau menunjukkan sesuatu yang indah pada tubuhnya, mulai dari atas. Karena yang dikerudungin itu apa? Kepala. Nah, ketika seorang perempuan memiliki rambut yang bagus misalnya, itu dia berniat untuk menunjukkan sesuatu yang paling bisa dilihat. Rambutnya misalnya digerai sambil digoyang-goyangin rambut kepalanya. Entah kiting, entah apa begitu ya. Yang kedua wajah. Itu yang paling mungkin. Sehingga nanti ada hubungannya bagaimana hukum di dalam bercadar. Ini saya nggak bela sono, nggak bela sini loh Pak ya. Saya hanya menjelaskan hukum ya.
menjelaskan hukum, atau yang biasa disebut dengan niqab. Kemudian ada yang jilbab. Kalau di dalam surah An-Nur dikatakan kerudung, nanti di surah yang lain, ya, di surah yang lain itu berkaitan dengan jilbab. Dalam bahasa jamaknya adalah jalabibihin, atau dalam tulisan Arabnya jalabibihin. Jalab jamak daripada jilbab. Kalau di dalam ini, di dalam surah An-Nur yang tadi dibaca oleh Pak Ustadz Afandi, Allah nyuruh nutupin kepala dengan kerudung. Awalnya adalah agar awalnya terbuka, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk ditutupi. Belum cadar. Nah, nanti kemungkinan mau yang bagus, kata Ustadz Afandi, kalau yang cakep mah kagak apa-apa Pak Ustadz. Kalau yang kurang cakep itu perlu ditutupi, padahal sama dosanya. Pak Ustadz Afandi ngelihatin perempuan cakep syahwat, kan begitu. Pak Tisna ngelihatin orang jelek, mukanya jelek, itu rawan ngenyek, kan begitu. Ngelihatin orang cakep rawan syahwat. Jangan dianggap dosa itu kalau yang cakep doang. Wah, ngeliatin yang cakep mah syahwat, kalau yang jelek mah nggak apa-apa. Kata siapa? Ngeliatin yang cakep rawan syahwat, ngeliatin yang jelek rawan ngenyek itu menghina, ngeledek. Orang kok giginya tuonggos begitu ya, kok laku ya. Kira-kira kalau denger gitu orangnya sakit hati atau enggak? Satu, orangnya sakit hati, yang kedua Allah nggak ridho. Itu juga buatan Allah, ciptaan Allah, yang nyiptain Allah. Kita tinggal ngelihat aja kok komentarnya nggak baik, kan begitu. Nah, kalau kita pikir kan yang kita anggap selama ini dosa itu kalau ngeliatin orang cakep, kalau ngeliatin orang jelek maka gak apa-apa, padahal sama-sama dosa. Ngeliatin orang cakep rawan syahwat sampai nggak bisa tidur, kelap matanya begitu kan ya, mikirin yang kagak-kagak. Itu cakep amat ya tuh orang ya. Rambutnya terurai panjang ke bawah, masya Allah, sampai nggak bisa tidur, sampai ngigo-ngigo lagi zaman Ustadz Afandi muda dulu, gitu. Jadi jangan dianggap bahwa yang dosa itu hanya yang melihat sesuatu yang indah, tapi menghina, mencemooh, mencibir makhluk ciptaannya Allah yang kita hanya sekedar memandang, padahal kita sudah diajarkan oleh Allah, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, gitu. Jadi yang harus kita waspadai begitu. Kita misalnya seorang kiai ketika bergaul dengan orang yang kaya, pejabat, dibilang menjilat, kedonyan, kan begitu. Tapi ketika bergaul dengan orang yang biasa-biasa aja, itu rawan memperbudak, kan begitu. Pak Ustadz Afandi kiai besar nih, bergaul sama kita yang orang biasa, kita mah kerjaannya disuruh baik. Alasannya apa? Takzim lil ustadz, hormat sama ustadz, sama guru. Kalau enggak hormat, orang murid jamaah dikongkon kok enggak mau, murid durhaka begitu misalnya. Padahal disuruh apa?
disuruh natak kembang, disuruh ngatur tanaman, bersihin kolam dan lain sebagainya. Padahal misalnya Pak Saidi memang pas banget ada kerjaan, begitu kan? Lagi pengen kerja, Pak Ustadz Afandi karena Ustadz Kiai besar, Pak Saidi tolong dong tatain itu, tolong ke rumah sebentar. Wah, ya Pak Ustadz, ada apa? Minta tolong Pak Saidi, ini contoh. Minta tolong Pak Saidi, itu kembang kan kurang rapi ya. Nanti kalau ada tamu kan nggak bagus dilihatnya. Tolong dong dirapiin. Bunga merupakan sesuatu yang berharga untuk Pak Ustadz Afandi. Tapi buat Pak Saidi, lawang kembang aja kok udah ditata. Padahal saya itu pengen narik Grab, pengen nyari duit buat nafkah keluarga. Kan begitu. Jadi bergaul dengan orang yang kaya itu rawan ketunyan, bergaul dengan orang yang miskin pun juga rawan menyepelekan, menganggap enteng, menganggap remeh. Gitu. Nah, oleh karena itu, ayo bersama-sama mulai saat ini, ayo kita perbaiki bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memerintah ibadah Allah, yang memberikan pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti akan memberikan sebuah putusan pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sering berdebat, jangan suka ayel-ayelan, karena belum tentu apa yang kita kerjakan itu benar, belum tentu juga yang kita kerjakan itu salah. Soal benar dan salah biarkan Allah nanti yang akan memberikan putusan. Kalau perbedaannya hanya sedikit-sedikit, ayo kita bareng-bareng. Bedanya cuma ngeletakin tangannya, yang satu di sini, yang satu di sini. Kan sama-sama takbir tuh. Nggak usah ayel-ayelan. Saya yang paling benar, oh sampean salah. Saya yang salah misalnya, duh saya kayaknya salah dah. Dia deh yang benar. Belum tentu. Nanti kita laporan kepada Allah, ya Allah, kemarin itu saat di dunia saya dengan Ustadz Afandi selalu berbeda soal bagaimana menyembahmu. Saat ini bagaimana ibadah kami ya Allah. Kata Allah, udah sampean sama Ustadz Afandi dua-duanya ke neraka. Misalnya, yang satu merasa gumede, yang satu merasa sombong, yang satu pun juga karena menghina. Karena kita sama-sama berlomba, yang namanya berlomba ada jurinya. Sama-sama ayo kita ramaikan Masjid Raudhatul Jannah dengan semboyan fastabiqul khairat. Nah, soal bagaimana nanti itu adalah urusan Allah. Beda-beda sedikit. Justru perbedaan itu menjadi rahmat. Ada saudara saya yang takbirnya begitu, ada saudara yang lain yang takbirnya seperti itu, saya takbirnya begini. Masjid ini bisa menjadi kokoh karena ada pasir, semen, kemudian bata, paku dan lain sebagainya. Itu pun gak akan jadi kalau gak ada airnya. Jangan merasa unggul menjadi air, pun jangan merasa unggul menjadi besi. Saya kan besi kuat, ini kalau nggak ada besi maka gak nempel. Kata air, semen sama pasir kagak akan nempel kalau kagak ada gua, kata air. Kan begitu. Mentang-mentang besi kuat kemudian nonjolin diri besi itu kan gak bagus. Wah, ini tukangnya kagak bener nih kalau begitu kan. Besinya itu masih pada nongol. Mentang-mentang besi ini paling kuat, penyangga, tulangannya harus kuat, besinya nongol, ngecornya nggak bagus, kan jelek. Oleh karena itu
Ayo kita mulai. Nah, nanti kita akan minggu depan akan kita masuk ke dalam auratnya seorang laki-laki, auratnya seorang perempuan. Nah, auratnya perempuan yang ketika di dalam sholat seperti apa, yang di dalam sholat seperti apa. Supaya apa? Hasil Bapak taklim di sini terapkan, karena Bapak punya perempuan. Istri Bapak kan perempuan kan? Nah, Bapak mungkin juga punya anak perempuan. Bahkan perintah ini tidak hanya kepada kita. Ayo kita mulai sedikit aja. Mohon dibaca Ustaz. Al-Ahzab ayat 59. Artinya aja. Nah, cukup. Perintahnya Allah kepada siapa yang pertama tadi? Kepada istrinya Nabi. Lah wong istrinya Nabi aja disuruh nutup aurat. Lah istri kita orang Kirana kok nggak mau nutup aurat itu loh. Istrinya Nabi disuruh Allah nutup aurat. Gitu. Nah, dalam ayat Al-Ahzab ini Allah menggunakan kata jilbab. Kalau surat An-Nur tadi menggunakan kata kerudung. Apa perbedaannya? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.